PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Hai, mau kemana kau Ki Pungkur? Haya, hadapi aku saja, Paman. Kek, serahkan semua lawanmu padaku dan tinggalkanlah tempat ini. Apakah yang telah dilakukan oleh si tua wanayasa itu? Apakah aku tidak salah lihat? Tinggalkan tempat ini, Kek. Saya akan menyusul keluar. Luar biasa sekali anak itu. Kenapa orang lawan? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-7 dengan judul Gemelut Hati Sang Pendekar. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Sukyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Niko Septiawan sebagai Ki Parang Pungkur, Kasdu Dewa sebagai Ki Surapraba, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Hana Pertiwi sebagai Sariti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat Anda mengikuti. Sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang mencari Ki Parang Pungkur akhirnya dapat menemukannya di sebuah kamar tahanan yang dijaga ketat oleh para prajurit Indraprasta. Dan di dalam kamar tahanan, Anting Wulan berusaha untuk membebaskan Ki Parang Pungkur dari totokan Prabu Sora. Totokan yang membuat Ki Pungkur tidak berdaya adalah totokan khas dari Banyu Cakrabuana. Aku sudah mencoba untuk melepaskan totokannya. Tapi Prabu Sora benar-benar luar biasa. Entahlah ilmu apa yang digunakannya untuk menundukkan aku dalam beberapa jurus. Biarlah, aku akan mencobanya, Kek. Anting Wulan segera mengeluarkan kekuatan khas Cakrabuana dan kemudian kedua tangannya mengusap lembut ke arah pundak dan pinggang Ki Parang Pungkur. Akan tetapi, kakek tua pimpinan pengemis tongkat merah justru merasakan seluruh tubuhnya seakan-akan mendapat sengatan strum yang kuat. Aduh, kau hebat sekali kau. Pengaruh totokannya telah hilang. Ayo, kita segera tinggalkan tempat ini. Ayo. Baiklah, Kek. Keluarlah terus dari istana ini. Jangan pedulikan diriku. Hei, apa maumu anak nakal? Justru kedatanganku menyongsong bahaya ke tempat ini adalah untuk membebaskan engkau. Mengapa kini kau jadi yang membebaskan aku? Dan setelah itu kau tidak mau meninggalkan istana ini? Saya mengerti. Prabu Sanadikalo mengendaki saya kembali. Tapi saya mempunyai urusan dengan Prabu Sora untuk saya selesaikan, Kek. Kau ini benar-benar tidak waras, bocah. Apakah kau tidak menyadari siapa Prabu Sora itu? Dan mengapa aku jadi seperti ini? Tapi saya harus membuat perhitungan dengannya, Kek. Saya harus merebut kembali kujang Cakrabuana dari tangannya. Jadi kujang itu telah ada di tangannya, begitu? Oh, hal itu semakin berbahaya. Iya, semakin berbahaya. Ayo, kembalilah segera. Sang Prabu tidak akan menjadi marah padamu jika kau kembali tanpa kujang itu di tanganmu. Ternyata dia begitu menyayangimu, Wulan. Tapi kujang itu adalah pusaka kerajaan Galuh, Kek. Benar, iya. Tapi Baginda agaknya tidak memerlukannya. Baginda banyak memiliki pusaka-pusaka lainnya yang lebih ampuh.
Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Kita keluar dari tempatmu turun tadi. Ayo. Hup. Keduanya segera melompat tinggi ke atas atap dan kemudian dengan mengendap-endap mereka berusaha meninggalkan atap kamar tahanan yang dijaga dengan puluhan pengawal. Dan ketika kedua bayangan itu melayang turun dari atas atap istana, beberapa mata jago-jago andalan segera melihatnya. Kisura, ada 2 bayangan mencurigakan di sana, Kisura. Hoi, kepung seluruh tempat ini. Panggil pengawal yang lain. Bunyikan tanda bahaya. Tunggu, maling tidak tahu diri. Tidak ada jalan lain lagi, Kek. Kita hadapi mereka. Kau Wulan? Benar, aku Anting Wulan, Paman Surah. Maafkan aku. Aku akan segera tinggalkan kembali istana ini. Tahanan telah lepas. Tinggalkan penjagaan di sana. Hai, mau kemana kau Ki Pungkur? Hadapi aku saja, Paman. Kepungan jago-jago andalan dari Indraprasta membuat Ki Parang Pungkur tidak dapat bergerak leluasa. Kakek tua yang amat ditakuti di tanah Jawa dan Pasundan kini bagaikan seekor tikus yang kena perangkap. Anting Wulan yang melihat keadaan tersebut kemudian melenting tinggi ke atas atap, dan sesaat sebelum beberapa pengejarnya menyusulnya naik, Aji Banyu Cakrabuana telah diterapkannya. Serahkan semua lawanmu padaku dan tinggalkanlah tempat ini. Apakah yang telah dilakukanmu si tua Wanayasa itu? Apakah aku tidak salah lihat? Tinggalkan tempat ini, Kek. Saya akan menyusul keluar. Luar biasa sekali anak itu. Beberapa orang lawanku telah meninggalkan aku dan kini menghadapi Wulan. Seluruh tubuh Anting Wulan kini mulai dijalari oleh hawa hangat yang tidak berbeda seperti saat ia mengadakan latihan. Dan tanpa disadari, wajahnya mulai dilapisi oleh cahaya pipis yang berwarna kekuning-kuningan. Dan beberapa jago Indraprasta yang kini mengepungnya menundukkan wajahnya. Matanya tak sanggup lagi untuk memandangnya. Kau pun memiliki Aji Banyu Cakrabuana. Nah, untuk itu, biarkanlah kami pergi. Agar tidak ada lagi korban yang akan berjatuhan di tempat ini. Ayo, Kek, tinggalkanlah tempat ini. Nah, selamat tinggal Ki Surah. Sampaikan salamku untuk Baginda Prabu Sora. Dan katakan, satu saat aku akan mencarinya untuk membuat perhitungan dengannya. Apa yang telah terjadi, Surah? Tuanku, tawanan kita telah lepas. Apa? Tawanan terlepas? Bagaimana itu bisa terjadi? Wanita itu, tuanku. Wanita itu telah melepaskannya, tuanku. Wanita itu? Bicara yang benar, Surah. Maksud hamba, gadis yang dulu tuanku tawanlah yang melepaskannya. Kami semua tidak berhasil menahan tandangnya. Kerbau dungu, setan alas. Masakan kalian jago-jago andalan yang kupersiapkan untuk menguasai Pasundan dan bumi Jawa ini tidak dapat menahan gadis ingusan itu? Ampun tuanku, ampuni hamba. Tapi sebenarnya lah gadis itu menguasai ilmu sebagaimana yang tuanku miliki. Tuanku bisa melihat sendiri beberapa orang yang telah menjadi korbannya. Banyu Cakrabuana. Benar ini adalah kurban dari pukulan Banyu Cakrabuana. Bagaimana ini sampai bisa terjadi? Bagaimana bisa ia menguasai ilmu yang sudah teramat langka itu? Setan! Aku harus mencarinya dan memusnahkan segera anak itu. Ayo, menyebar! Ikuti dan cari Baginda! Ayo! Sudah, cukup sudah kita berlari, Wulan. Sariti, kita berhenti dan mengasuh di sini. Sudah 2 kota kecil di luar kota Praja kita lalui.
Aku kira mereka dan juga Sang Prabu, jika ingin mengejar, tidak akan dapat menemukan kita. Bagaimana, Kek? Apa yang telah terjadi dengan kakek dan Wulan di dalam sana? Wulan, ilmu apakah yang sebenarnya kau kuasai? Benarkah itu adalah Banyu Cakrabuana? Menurut kakek saya, tunggu dulu. Siapa kakekmu itu? Eyang Kaliman. Atau menurutnya, dahulu dunia kependekaran mengenalnya sebagai Resi Sanata Dharma. Oh, jadi manusia suci itu masih hidup, begitu? Masih, Kek. Ternyata dia adalah kakek saya. Iya. Jadi dia yang mengajarmu ilmu sakti itu. Bukan, Kek. Oh. Yang langsung mengajar saya adalah seorang wanita aneh yang saya tidak mengerti siapa dia. Ya. Saya mempelajarinya di pantai selatan dan juga di suatu tempat yang saya tidak mengerti. Semula hanya dalam mimpi, tapi berikutnya saya berlatih dengannya di tempat yang sangat jauh di tengah samudera. Menurut kakek yang sempat bertemu dengan wanita aneh itu, wanita itu sebenarnya adalah penguasa Laut Selatan, Dewi sembahan seluruh rakyat sepanjang pantai selatan. Ya. Maha Pemurah Dewata Agung telah mengaruniakanmu sebuah ilmu yang mungkin tiada tanding. Tapi Prabu Sora juga menguasai ilmu Banyu Cakrabuana ini, Kek. Dialah satu-satunya orang yang selain saya menguasai ilmu ini. Apakah ilmu ini yang pernah kau ceritakan dulu kepadaku? Yang pernah kau jumpai di gua bawah tanah Bukit Tengkorak itu? Benar, Kek. Dari Ya. tempat itulah bermula saya dapat bertemu dengan wanita agung itu. Kemudian, secara rinci Anting Wulan menceritakan semua pengalamannya di dalam Gua Tengkorak pada Kiparang Pungkur yang merupakan sahabat eyang gurunya yang sangat terpercaya. Kegaiban demi kegaiban dapat kau temui. Agaknya kau telah ditakdirkan oleh Dewata Agung untuk menjadi salah seorang pembangun kebesaran Pasundan di masa yang akan datang. Kek, Ya. sebaiknya kita mencari tempat untuk beristirahat. Nyamuk-nyamuk Anda ini sekarang bagus masih sekali. mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Wanita kekasih seperti 80. engkau masih kerepotan menghadapi nyamuk-nyamuk kecil seperti itu, Wulan. Kau ini ada-ada saja, Sariti. Ayolah, kita cari tempat untuk beristirahat. Dan kemudian kita lanjutkan perjalanan kita ke Kota Galuh. Ayo. Tunggu, Kek, tunggu. Saya mendengar suara beberapa orang yang sedang menuju kemari. Pastilah Prabu Sora di antara mereka. Sebaiknya kita berpisah saja di sini, Kek. Saya akan berusaha untuk menarik perhatian mereka. Percayalah, dengan kuda ini, langkah Jelangkong Hidup maupun Mamang Kuraya tidak akan dapat mengejarnya. Mereka sudah dekat. Kita akan bertemu di Kota Raja Galuh 2 hari lagi. Hup! Ambil arah timur, Kek. Saya akan ke barat sana. Hia. Kek, lihat. Kuda apakah yang dikendalikannya? Waduh. Wah, luar biasa sekali anak itu. Ayo, cepat kita tinggalkan saja tempat ini, Sariti. Ayo. Hup. Itu dia, Prabu Sora dan rombongannya di depanku. Hei, Prabu Sora, pencuri licik. Inilah aku. Marilah kita bertaruh 1 lawan 1. Oh, kau rupanya bocah. Mau kemana kau lari, bocah? Kau kini sudah tidak mungkin akan dapat melepaskan diri lagi dari tanganku. Apakah kau ingin mengeroyokku? Aku tantang kau untuk bertanding 1 lawan 1. Kau benar-benar keterlaluan. Agaknya ada sesuatu yang kau andalkan untuk menantangku saat ini. Ayo, ikutilah aku seorang diri. Jika kau memang benar ingin bertarung denganku. Hia. Luar biasa sekali kuda yang ditungganginya. Langkah saktiku tidak juga berhasil mencandaknya. Nah, kukira tempat ini cukup baik, Prabu Sora. Hup. Dari mana
Tiba-tiba saja kau menguasai Banyu Cakrabuana. Apa urusanmu? Hah? Nah, di mana senjataku? Kembalikan. Kau anggap apa dirimu itu bocah? Apakah kau pikir dengan aji yang baru kau pelajari beberapa hari dapat membusungkan dada di hadapan Prabu Sora? Baiklah, akan kucoba kehebatan aji yang kau miliki itu, Prabu Sora. Hup. Melihat sang Prabu Sora telah menggelarkan aji Banyu Cakrabuana, Anting Bulan pun segera menggelarkan aji yang sama. Malam yang telah menjadi larut membuat cahaya kekuningan yang membias di sekitar wajah mereka menjadi semakin terang. Kedua tubuh mereka sudah sama-sama bergetar. Turunlah dari kudamu itu, Anting Bulan. Atau kau ingin kudamu mati di tanganku ini? Justru kuharap jagalah keselamatanmu, agar malam ini tidak menjadi malam duka bagi seluruh rakyat Indraprastha. Setan, mampu saja kau bocah sombong. Ya. Iblis atau dewatakah yang bersemayam di dalam tubuhnya? Mengapa dapat tumbuh kekuatan sedemikian dahsyat hanya dalam waktu 2 purnama saja? Ini dadaku serasa diguncang oleh kekuatannya. Bagaimana, Baginda? Apakah kau akan menyerah dan menyerahkan kembali kujang Cakrabuana itu? Jadi kau menghendaki kujang pusakamu ini kembali? Baiklah. Ini. Aku tidak boleh main-main menghadapi dengan senjata pusaka ini di tangannya. Ini. Kau ambillah senjata pusakamu. Lihat. Mati kau bocah. Lihat. Dengan kujang pusaka itu di tangannya, aji Banyu Cakrabuananya menjadi semakin luar biasa hebatnya. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Hei, jangan lari kau bocah. Kembalilah jika kau menghendaki keris ini. Oh, kuda itu sangat luar biasa. Aku tidak akan mungkin dapat mengejarnya. Agaknya itu adalah kuda dewa yang baru-baru ini diramaikan orang. Gadis itu semakin menjadi berbahaya saja dengan aji Banyu Cakrabuana dan kuda dewa itu. Awas, jika satu waktu aku dapat menemukannya, tidak akan kuberikan kesempatan padanya untuk dapat hidup lebih lama lagi. Dewata Agung, betapa bodohnya aku ini. Bukankah semula aku ingin berusaha menarik perhatian rombongan pengejar? Dengan cara yang baru saja aku lakukan. Bukan tidak mungkin aku justru meninggalkan mereka dan mengumpan mereka untuk jatuh ke tangan jago-jago Indraprastha. Aku harus melihat keadaan di sekitar tempat tadi. Hiya! Kemana mereka? Apakah mungkin mereka berhasil menangkap Ki Pungkur lagi? Kemana lagi aku harus mencari mereka? Atau aku sebaiknya mencarinya di sepanjang jalan ke Galuh? Bukankah aku berjanji padanya akan bertemu kembali di Galuh? Tapi itu jika mereka dapat selamat dari kejaran jago-jago Indraprastha. Aku harus mencarinya kembali ke Indraprastha. Hiya! Hei, kurangi kecepatan larimu, Tunggul.
Itu, aku melihat rombongan orang yang sedang berjalan. Tapi suara langkahmu tetap akan dapat didengar oleh mereka, Tunggul. Kau tunggulah di sini, biar aku akan menyelidikinya sendiri. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tidak ada Ki Pungkur maupun Sariti di antara mereka. Jadi dengan demikian, aku dapat menyimpulkan mereka berdua dalam keadaan selamat. Apa yang sedang dibicarakan oleh Prabu Sora? Aku akan mencoba mendengarkan dengan aji 4 arah pembeda gerakku. Hup! Ingat-ingatlah itu semua. Lusa kalian sudah harus kembali. Habisi setiap kalian temui anggota tongkat merah dimanapun dia berada. Tapi ingat juga, aku tidak ingin kalian tinggalkan kota raja terlalu lama. Cari mereka sejauh-jauhnya, tapi tidak lebih dari 2 hari. Baik Tuan. Kita kembali segera ke kota raja. Rupanya Prabu Sora mendendam sekali dengan anggota tongkat merah yang selalu mengacaukan rencananya. Itu, mereka sudah semakin menjauh. Biarlah, kuhadapi saja Prabu Sana. Dan hukuman apapun yang akan diberikan olehnya, karena lenyapnya kujang pusaka itu dari tanganku, akan kuterima. Setelah memanggil kembali si Tunggul kudanya, Anting Wulan kemudian memacu kudanya itu menuju istana Galuh. Untuk sementara, kita tinggalkan dahulu Anting Wulan yang sedang berkuda menuju Galuh. Sekarang, marilah kita kembali pada Raden Sakapal Waguna yang menghilang dari penginapan pada pagi hari. Aku tidak dapat tinggal lebih lama lagi bersamamu, Wulan. Aku akan mencari kekasihku. Aku akan mencarinya. Mencari Intan kekasihku. Yang kini entah di mana dapat kutemukan. Biarlah, akan kuikuti kemana arah sungai ini menuju. Semoga akan kutemui Intan di laut lepas sana. Sebuah sampan. Ya, biarlah sampan itu saja yang membawaku ke laut lepas sana. Ya, biarlah sampan itu yang mengantarku bertemu dengan Intan Pandini kekasihku. Kemudian, Raden Sakapal Waguna yang sedang kacau ingatannya mendekati sebuah sampan kecil yang berada tak jauh dari tempatnya berada. Dan kemudian dengan tanpa sadar, didorongnya sampan itu ke tengah sungai. Dan beberapa saat kemudian, tanpa diketahui seorang pun, ia telah berada di atas sampan kecil. Pemuda pendekar dari Gua Larang itu tersenyum di atas sampan sambil matanya jauh memandang ke muka. Tanpa sedikit pun menghiraukan sampannya yang dibawa arus sungai Cipunagara. Tunggulah aku di sana, Intan. Aku akan segera datang menjemputmu. Aku tahu kau berada di sana, Intan. Kau berada di sana, di antara cahaya matahari yang berkilauan. Intan, aku akan segera menjemputmu. Tunggulah aku. Tunggulah aku, Intan! Intan! Tunggulah aku!
menjemputmu. Aku akan menjemputmu. Aku akan membawamu dengan paksa. Sekalipun Dewata penguasa matahari mengekangmu. Tunggu, Intan! Intan! Raden Sakapalwaguna bangkit dan berdiri di atas sampan kecil yang terombang-ambing arus sungai. Ia berusaha untuk tegak berdiri dan menantang matahari yang baru saja terbit di hadapannya. Beberapa saat, pemuda yang malang itu berteriak-teriak. Akan tetapi kemudian, kesadarannya timbul kembali dan kini ia terduduk di sampannya sambil menangis terisak-isak. Dewata Agung, kenapa tidak kau akhiri saja hidupku ini? Kenapa kau buat aku menjadi penyebab kematiannya? Tanpa disadari oleh Raden Sakapalwaguna, dua orang laki-laki kasar dari semak belukar di pinggir sungai Cipunagara meluncur ke tengah dengan sampan kecil dan kemudian mengejar sampan kecil Raden Sakapalwaguna. Dan pemuda yang malang itu tetap saja tidak menyadari walaupun kedua laki-laki kasar itu sudah berada dekat di belakangnya. Oi, berhenti dulu, Kisanak. Anak muda, berhentilah. Atau pisau-pisau kecilku ini akan menembus punggungmu. Hah, setan. Agaknya kau benar-benar mencari mati. Tunggu dulu, Adi Bandul. Majukan sampan kita ke depan sampan anak muda itu. Baik, Kakang. Kau benar-benar tidak memandang mata pada kami, anak muda. Apakah kau benar ingin mencari kematian? Oh, siapakah kalian? Apa yang kalian kehendaki dari diriku ini? Bagus. Kau menangis, anak muda? Apakah kau menangis ketakutan melihat kedatangan kami? Apapun yang kau kehendaki dari diriku, ambillah. Aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Aku sudah tidak mempunyai satupun yang memberatkan diriku untuk hidup lebih lama lagi di dunia ini. Kemarilah, ambillah apapun yang kau inginkan dariku. Mungkin gelang kotor yang melingkar di lenganku ini, pedang ini, atau kau menginginkan pedangku ini? Ambillah. Untuk apa? Masih saja kau pegang pisau-pisau kecilmu itu. Lemparkanlah segera ke dadaku ini. Lemparkanlah. Bebaskanlah segera jiwa yang sudah tidak berdaya ini. Aku ingin segera membubung tinggi bersamanya. Bersama Intan kekasihku. Lemparkanlah pisau itu ke dadaku. Lemparkanlah. Benar-benar sial kita hari ini, Kakang. Pemuda melarat dan tidak waras yang pagi-pagi kita jumpai. Kakang, biar ku habisi saja, Kakang. Tunggu dulu, Adi Bandul. Jangan lakukan itu. Ambil dulu pedang yang tergantung di pinggangnya. Baru kemudian boleh kau habisi dia. Baik, Kakang. Setelah merapatkan sampannya, laki-laki yang dipanggil dengan nama Bandul itu melompat ke samping Raden Sakapalwaguna yang masih saja tenggelam dalam lamunannya yang dalam pada Intan Pandini kekasihnya. Segera saja, bajak sungai Cipunagara itu mengambil pedang dari pinggang Raden Sakapalwaguna. Kau benar, Kakang Bunta. Pedang ini adalah sebuah pedang yang sangat baik. Lihatlah ini, Kakang Bunta. Ayo, kau tikamkanlah pedang itu ke tubuhku. Selesaikanlah segera jiwa dan ragaku yang sudah tak ada lagi artinya. Lucu sekali, Kakang. Agaknya pemuda ini menjadi hilang ingatan karena ditinggal kekasihnya. Benar, Intan kekasihku kini berada jauh di atas sana, di angkasa raya sana, di antara bias cahaya-cahaya matahari. Iya, Intan kekasihku telah ditawan oleh Dewata penguasa matahari. Awas kau, Dewata pencuri! Bandul, cepat! Selesaikan segera pemuda tidak waras itu. Baik, Kakang Bunta.
Kau sudah berani menghina aku, Dewa Matahari. Nah, sekarang rasakanlah pedangmu sendiri. Jadi, kau adalah Dewa Matahari. Benar, Sinting. Nah, sekarang kau mampuslah. Olok-olok dari bajak yang sial itu ternyata telah membangkitkan semangat dari Raden Sakapalwaguna. Seketika itu juga darahnya bergejolak dan kemudian pemuda perkasa murid dari Resi Wanayasa menangkap pedang yang sedang terayun deras ke tubuhnya. Sesaat laki-laki kasar itu termangu dan kemudian ketika ia menjadi tersadar mencoba untuk menarik pedang yang berada dalam cengkraman pemiliknya. Tetapi semua usahanya sia-sia. Raden Sakapalwaguna masih berdiri tegak, matanya tajam mencorong, dadanya bergetar, dan tangan yang mencengkram pedang mulai mengalirkan darah. Dan suara yang keluar dari mulutnya begitu dalam, seakan-akan suara dari alam kubur. Dewata pembunuh kekasihku, kau harus mati. Kau harus menerima pembalasanku, pembalasan dari Intan kekasihku. Kau juga kawan dari Dewa Matahari. Kau juga pembunuh Intan Pandini kekasihku. Pemuda gila kau. Kau sudah membunuh kawanku. Kubunuh kau. Intan Pandini, kau tenanglah di atas sana. Aku akan segera menghabisi nyawa pembunuhmu. Laki-laki kasar yang dipanggil dengan nama Kakang Bunta telah bersiap dengan pedang di tangan. Akan tetapi, kini ia menjadi gentar melihat tendangan dari Raden Sakapalwaguna yang kini telah berdiri tegak dengan pedang teracung ke muka. Darah yang mengalir dari telapak tangannya sedikit pun nampak tidak berpengaruh baginya. Sekarang kau terimalah ajalmu, Dewa Matahari. Jangan. Aku bukan Dewa Matahari. Aku adalah manusia biasa. Jangan. Kau dewata pengecut. Hei, jangan lari kau pengecut. Kubunuh kau. Ayo, keluarlah kau dari dalam air. Keluar. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu kepadaku. Ayo, keluar dewata pengecut. Bunta yang kini telah berada di dalam air berusaha untuk menenggelamkan sampan Raden Sakapalwaguna. Dan beberapa saat saja usaha dari bajak sungai Cipunagara itu membuahkan hasil. Sampan kecilnya berlubang besar. Kau hendak menenggelamkan aku di dalam sungai ini, ya? Baiklah. Aku akan sama-sama mengiringmu ke neraka setelah aku berhasil membunuhmu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Naluri kependekaran dari Raden Sakapalwaguna masih dapat menolongnya. Karena itulah, pemuda yang sedang terkena pukulan batin yang sangat berat itu melompat meninggalkan sampan kecilnya yang mulai masuk ke dalam air. Ayo, mendekatlah kau ke sampan ini. Mendekatlah. Ayo. Apa yang hendak kau lakukan lagi dengan sampan ini? Ayo, mendekatlah. Raden Sakapalwaguna yang kini telah waspada berhasil melihat bayang-bayang yang mendekat di bawah air. Dan ketika bayang-bayang itu telah tiba dekat sampannya, Raden Sakapalwaguna melemparkan pedang yang berada di tangannya. Kemudian, pendekar muda itu berdiri gontai di atas sampan kecil yang terhanyut perlahan di sungai Cipunagara. Pandangannya jauh ke depan,
mulutnya berkomat kamit, seakan-akan mengeluh meratapi nasibnya yang malang. Intan, aku belum lagi memuaskan dahaga cintamu. Aku belum lagi menyempurnakan sikapku. Aku belum menunjukkan isi dadaku. Kau telah pergi meninggalkan aku dalam keraguan-raguan, dalam ketidakpastian. Intan, tunggulah aku di sana. Tunggulah aku. Aku akan segera menyusulmu. Tubuh pendekar muda dari Gua Larang itu perlahan-lahan masuk ke dalam air. Dan pada saat yang sangat kritis itu, sebuah sampan yang ditumpangi oleh 2 orang wanita meluncur ke arah mana Raden Sakapalwaguna tenggelam. Aku yakin orang yang tadi kita lihat melempar diri ke dalam sungai ini adalah Kakang Saka, Nek. Ya, biarlah aku akan mencarinya. Tapi, Neng, jangan khawatir, Nek. Aku dapat berenang dengan baik. Nenek tunggulah di sini. Penumpang sampan itu ternyata adalah Neng dan Dewi Jampi. Neng yang sejak lahir hidup di pinggir sungai Cipunagara melompat masuk ke dalam air, mencoba untuk mencari laki-laki yang diduganya adalah Raden Sakapalwaguna. Beberapa saat kemudian, air Cipunagara beriak kembali, dan dari bawah permukaan muncul Neng yang menyeret tubuh seorang laki-laki muda. Nek dia, benar-benar dia, Kakang Sakapalwaguna, Nek. Terimalah, Nek. Bagaimana keadaannya, Nek? Tidak ada luka luar yang cukup serius. Hanya telapak tangannya saja yang terluka. Mungkin karena menggenggam pedang tajam. Tapi agaknya batinnya mendapat gangguan yang cukup serius. Nadinya bergerak tidak sempurna. Demikian juga detak jantungnya. Kasihan sekali Kakang Saka. Tolonglah dia, Nek. Tolonglah. Saya merasa sangat berdosa padanya. Saya merasa ini semua adalah karena salah saya. Tentu, Cucu. Aku tidak akan mungkin membiarkan pemuda itu dalam keadaan menderita seperti itu. Tapi, tahukah kau, tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya, kecuali dirinya sendiri. Dan kemungkinan lainnya adalah Intan Pandini. Ya, jika Intan ada di sini, pastilah anak muda itu akan dapat disembuhkan. Tapi kita lihat sajalah nanti. Keadaannya menjadi sedemikian parahnya, antara lain karena masih ada sisa-sisa pengaruh obat penghilang kesadaran yang pernah mempengaruhinya. Jadi, saat Kakang Saka pergi meninggalkan pondok kita beberapa hari yang lalu itu, Nek, ya, belum dalam kesembuhan sempurna. Ya, agaknya begitulah. Kelalaianku dikarenakan sikapnya yang keras itu. Kasihan sekali. Jika sampai terjadi apa-apa dengan Kakang Saka, aku tidak akan bisa menghadapi Kakang Dampu Awu. Jika suatu saat dia datang kemari, Nek. Aku akan berusaha, Cucu. Tapi semuanya kita kembalikan lagi pada Yang Maha Agung, yang mengatur garis-garis hidup kita. Sudahlah, kau sebaiknya kembali ke desa untuk sementara. Jenguklah anakmu dan juga ayahmu. Bukankah sudah cukup lama kau tidak menjenguknya? Dan tentu mereka semua menjadi rindu denganmu. Iya, Nek. Saya akan menjenguk mereka nanti setelah Kakang Saka sembuh. Saya ingin membantu nenek untuk merawatnya. Anak nakal. Apa kau tidak rindu dengan Ika anakmu? Tentu saja rindu, Nek. Tapi biarlah.
Ika aman bersama dengan ayah dan bibi saya. Biarlah saya sementara ini bersama nenek dulu di sini. Ya, baiklah. Baik jika begitu. Kau siapkanlah air panas, lalu kau godoklah ramuan ini hingga beberapa saat setelah mendidih. Kemudian kau bawalah ke bilikku ya. Baik, Nek. Aku harus membantu nenek untuk menyembuhkan Kakang Saka. Ya, aku harus menebus dosaku pada Intan. Dan aku juga tidak ingin mendapat sesalan dari Kakang Dampu Awu. Kita tinggalkan dulu Dewi Jampi dan Eneng yang sedang berusaha untuk menyembuhkan Raden Sakapalwakuna. Sekarang, marilah kita kembali mengikuti kisah dari Raden Purbaya. Setelah berhasil mendapatkan 3 ekor kuda, Mamang Kuraya bersama dengan kedua cucunya memacu kudanya menuju Karang Sedana. Kita berhenti dulu di sini, Purbaya. Cempaka. Hup. Ada apa, Kek? Kenapa kita berhenti di sini? Kita berhenti dulu. Ya. Sejenak setelah lelah kita hilang, kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Tapi saya belum merasa lelah, Kek. Oh, hebat sekali kau, cucu. Hebat sekali. Tapi coba kau lihat itu. Kuda-kuda kita benar-benar membutuhkan istirahat. Dan juga itu Cempaka juga sudah kelihatan lelah. Ya kan? Saya masih sanggup, Kek. Jika perjalanan ini akan dilanjutkan, saya masih sanggup berkuda hingga sore nanti. Oh, tidak. Tidak betul itu, tidak betul. Itu bukanlah cara yang baik. Ingatlah Purbaya, Cempaka. Besok sore mungkin kita akan dapat tiba di Karang Sedana. Nah, apakah kalian ingin memaksakan diri untuk tiba besok pagi di sana? Tetapi dalam keadaan lelah lahir dan batin? Nah, apa kalian menghendaki masuk ke Karang Sedana yang dipenuhi oleh musuh-musuh kalian dengan cara seperti itu? Apakah yang akan kalian dapatkan di sana dalam keadaan lelah lahir batin? Mungkin hanya tombak yang menembus perut atau dada yang akan kalian dapatkan, ya kan? Maafkan saya, Kek. Maafkan saya yang tidak dapat menahan hasrat dan keinginan saya yang meluap untuk cepat bertemu dengan Ayahanda. Baiklah, kita beristirahat di sini, Cempaka. Berada, Kek? Apakah kita masih jauh dari perbatasan Karang Sedana? Ya, masih cukup jauh, Cempaka. Jika sebagian waktu malam kita pergunakan untuk berkuda terus, kita akan tiba besok pagi di perbatasan Karang Sedana. Iya, Kakek. Kita akan melakukan cara itu. Besok, aku sudah harus bertemu dengan Ayahanda. Iya. Tapi sekali lagi aku ingatkan, Purbaya. Karang Sedana ini bukanlah milik ayahandamu. Karena itu berhati-hatilah. Jangan bersikap ceroboh dalam kota Raja Karang Sedana. Cempaka, ada apa dengan dirimu? Bi Cempaka, ada apa, Bi? Kenapa Bi menangis? Tidak, Raden. Bibi tidak apa-apa. Tapi kenapa
Mengapa Bibi sampai menangis seperti itu? Itu, lihatlah, air mata Bibi belum lagi berhenti bercucuran. Apa yang mengganggu Bibi? Tidak Raden. Tidak ada satupun yang mengganggu Bibi. Bibi juga tidak mengerti kenapa air mata ini sampai mengalir keluar. Angan-angan tentang perjumpaan Raden dengan Baginda Prabu telah hadir saat ini. Mungkin itulah sebabnya. Raden, masih ingatkah ketika terakhir kali Raden berjumpa dengan ayahanda Raden? Masih, Bi. Aku masih mengingatnya. 1 tahun yang lalu. Tepatnya 10 purnama, Raden. Ya, mungkin belum lagi genap 1 tahun. Aku tidak sempat lagi menghitung waktu. Saat itu ayahanda menemui kita. Saat itu kita sedang asik bermain. Ya, Raden, benar. Saat itu Bibi sedang menemani Raden bermain ngadu muncang. Ya, aku ingat itu, Bi. Aku ingat. Ya, saat itu Raden memiliki muncang gendul yang baik. Raden selalu memenangkan aduan itu. Bukankah saat itu kau yang memberikan padaku muncang gendul yang baik? Dan kau justru mempergunakan muncang gendul. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Lalu, masih ingatkah Raden bagaimana sikap ayahanda Raden saat itu? Tidak, Bi. Maksudmu, ayahanda langsung saja memberitakan kita untuk segera bersiap-siap melakukan perjalanan ke Gunung Sawal. Memang benar begitu, Raden. Tapi yang saat itu menjadi buah pikiran Bibi adalah mengapa ayahanda tidak menjadi marah? Bukankah ayahanda Raden sudah melarang Raden bermain ngadu muncang? Melihat sikap ayahanda dan ibunda Raden, Bibi kemudian membayangkan bahwa Raden akan segera kehilangan ayahanda. Permainan itu sudah tidak dihiraukannya lagi ketika Raden sedang berganti pakaian dalam kamar. Saya melihat ayahanda Raden memeluk ibunda Raden yang menangis terisak. Tapi yang terjadi kemudian adalah sebaliknya. Ibunda Raden lah yang telah lebih dahulu meninggalkan Raden. Ya, itulah kekuasaan dari Dewata Agung, cucu. Siapa yang mengira ayahandamu yang menantang bahaya justru luput dari kematian, sedangkan ibundamu yang justru hendak menghindari bahaya malah yang diterkam oleh kematian. Nah, untuk itu kuharapkan agar kau dapat menghadapi hidup atau kehidupan ini dengan pasrah diri pada Hyang Widi. Benar, Raden. Kita masuki kota raja dengan pikiran yang jernih, agar kita dapat dengan selamat berjumpa dengan ayahanda Raden. Kau benar, Bi. Aku akan melakukannya. Itu bagus. Bagus sekali itu. Nah, sekarang bersemedilah. Kembalikanlah kesegaran pikiran kalian. Buanglah semua sikap ceroboh yang disebabkan oleh gejolak emosi kalian. Nah, ayo bersemedilah. Aku akan istirahat menjaga kalian di sini. Baik, Kek. Baik, Kek. Beberapa saat, Raden Purbaya dan Cempaka tenggelam
mendarat menuju Karang Sedana. Ketika hari menjelang malam, mereka beristirahat sebentar. Dan kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga pada saat tengah malam, mereka tiba di sebuah desa kecil yang merupakan daerah perbatasan Karang Sedana. Kita istirahat di sini. Jika aku tidak salah, desa ini sudah termasuk wilayah Karang Sedana. Jadi, kita telah tiba di Karang Sedana. Ya, benar Purbaya. Ada peronda malam yang mendatangi kemari, Kek. Biar kita tunggu saja di sini. Siapa tahu dia dapat memberikan pada kita tempat untuk menginap. Hoi, siapakah kalian? Kami bertiga kemalaman di jalan. Apakah kalian dapat menunjukkan pada kami sebuah tempat bermalam untukku dan dua cucuku? Nekat kalian ini. Kakek tua gila. Sungguh benar-benar kejam kau ini. Dua orang cucumu yang masih kecil kau ajak melakukan perjalanan malam seperti ini. Kami sedang menuju kota Raja Karang Sedana. Kedua cucuku ini ingin menjumpai ayahnya di kota Raja. Iya. Tapi kenapa kalian tidak bermalam ketika hari menjadi gelap? Kami hendak menyampaikan kabar yang sangat penting. Karena itu kami harus memburu waktu. Baik. Jika kalian menginginkan sekedar tempat untuk tidur, iya. Aku dapat memberikan. Tapi itu hanyalah sekedar gubuk kecil tempat kami berjaga malam. Wah, angin malam ini kurang baik untuk kesehatanmu, Cempaka, Purbaya. Tapi, ayo, ucapkanlah terima kasih pada mereka. Terima kasih, Paman. Ya. Jika begitu, ikutilah kami. Tempat itu tidak jauh dari sini. Ayo, Jang. Baik, Kang. Mari. Inilah gubuk tempat kami berjaga malam. Lihat, balai-balai itu cukup bersih. Beristirahatlah. Ya. Terima kasih, Paman. Naiklah kau ke balai-balai sana, Cempaka, Purbaya. Ya, jika kalian belum mau tidur, kami mempunyai minuman hangat. Tolong, di mana singkong yang tadi di sini? Waduh, iya Kang. Aku sudah taruh di perapian itu. Waduh, kosong dia semua. Waduh. Sudahlah. Kalian beristirahatlah. Aku akan menemani mereka di luar sebentar. Tentu saja, Kek. Apakah aku boleh keluar mencari singkong bakar itu di perapian? Iya. Ya, ayolah. Tapi segera setelah itu kau harus beristirahat. Ya? Aku juga ikut, Kek. Loh, kenapa kalian keluar dari pondok itu? Bukankah kalian hendak mencari tempat untuk bermalam? Tempat untuk berlindung dari dinginnya udara malam? Iya, benar. Tapi cucuku ini keluar ingin melihat singkong bakar kalian katanya. Rupanya kalian kelaparan. Kasihan sekali. Mari sini kita cari singkongnya dalam perapian ini. Ayo. Mudah-mudahan saja belum menjadi arang. Sudah cukup lama anak geblek menaruhnya di dalam sini. Nah, itu kelihatannya masih dapat dimakan. Nah, kau makanlah bocah. Iya, hati-hati ya. Ini masih sangat panas sekali. Biarlah saya yang mengupas singkong ini. Saya bantu. Biarlah, Bi. Saya dapat melakukannya. Ini kelihatannya matanya baik sekali. Nah, kau makanlah, nona kecil ya. Terima kasih. Sekarang kau pergunakanlah gelas ini. Gelas ini masih bersih. Dua orang kawanku yang seharusnya bertugas membantu kami tidak datang meronda.
Terima kasih Kisanak. Jika boleh aku tahu, desa apa ini namanya? Namanya Desa Parung Kuda. Ya. Parung Kuda. Apakah desa ini sudah termasuk wilayah Karangsedana? Benar. Desa kami ini sudah termasuk wilayah Karangsedana. Iya. Apakah pekerjaan anakmu di Kota Raja itu? Apakah ayah dari cucumu ini adalah seorang pedagang? Iya. Benar. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil-kecilan. Di kota kami tidak seramai Kota Raja Karangsedana. Karena itulah ayah dari bocah kecil ini merantau ke sana. Dia kembali setiap 1 purnama. Tapi kali ini sudah hampir 2 purnama dia tidak juga kembali. Jadi kami ingin melihat keadaannya begitu. Janganlah kau menjadi risau, bocah. Mungkin saat ini di sana ayahmu disibuki oleh pekerjaannya hingga ia tidak dapat kembali ke rumahmu. Iya. Kau benar, Kisanak. Ya, mudah-mudahan saja demikian yang terjadi. Ya. Paman, saya mendengar akhir-akhir ini suasana di Karangsedana dalam keadaan yang tidak aman. Benarkah demikian? Iya. Jawablah, Kisanak. Apa benar demikian? Jika memang benar, aku berniat hendak memaksa anakku untuk segera saja meninggalkan Kota Raja Karangsedana. Bukankah kalian ingin datang ke sana? Iya. Kukira kalian akan segera menemukan jawabannya di sana. Aneh. Setauku, dulu Karangsedana begitu tentram dan aman. Kenapa bisa sampai terjadi demikian ya? Apakah pemerintahan Ki Prabu Jayasuntana tidak seperti Prabu Aji Konda? Kenapa? Hati-hatilah membicarakan masalah Baginda Suntana. Banyak sekali pengikut-pengikutnya yang berkeliaran hingga ke tempat ini. Apa yang dilakukan oleh mereka? Oleh prajurit-prajurit Karangsedana itu? Mereka menangkapi penduduk desa. Iya, mereka menangkapi kawan-kawan kami yang tidak bersalah apapun juga. Bagaimana bisa seperti itu? Mereka membutuhkan prajurit dalam jumlah yang cukup besar. Iya. Penduduk desa ini dan juga desa-desa dan juga kota-kota di wilayah Karangsedana ini menjadi resah. Banyak pemuda-pemuda yang mengungsi ke wilayah Galuh dan juga kerajaan-kerajaan kecil di sekitar sini. Iya. Di tempat ini dan juga di tempat lain, desa-desa hanyalah dihuni oleh kaum wanita dan laki tua seperti aku. Iya. Dan laki-laki lemah seperti si Tolang ini. Mereka datang. Sebaiknya kalian cepat masuk ke dalam pondok itu. Biar kami yang akan menghadapi mereka. Ayo cepat. Siapa yang datang, Paman? Iya, cepat. Mereka adalah prajurit-prajurit Karangsedana. Cepat masuk, ayo. Iya. Tapi tenanglah, Kisanak. Biarlah kami nanti yang akan menghadapi mereka. Kalian dapat menceritakan apa adanya. Siapa kami ini sesungguhnya. Celaka. Sudah terlambat. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami sedang adakan perondaan, Tuan Prajurit. Lalu siapakah kakek tua itu? Bocah kecil serta nona kecil itu? Mereka adalah 2 orang yang sedang dalam perjalanan menuju Kota Raja Karangsedana. Mereka hendak menemui keluarga mereka di sana. Hei, kalian, kakek dan bocah, berdirilah di sana. Marilah cucu, kita ke sana. Tidak, Kek. Jangan mencari perkara dulu. Kita akan hadir di Kota Raja tanpa persoalan. Hei, ayo cepat bangkit. Atau ujung pedang prajurit-prajuritku yang akan membuat kalian bangkit. Ayolah, Raden. Dengarkan kata-kata kakek. Baiklah. Berdirilah tegak. Hei, bocah. Angkat kepalamu. Tengadahkan kepalamu. Maafkan cucuku ini, Tuan. Kesehatannya saat ini tidak begitu baik. Dia agak sedikit demam. Angin malam ini membuatnya jadi seperti itu, Tuan.
Angkat kepalamu, bocah. Purbaya, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tidak mengindahkan semua perintah dari pimpinan prajurit. Akan tetapi, ketika keadaan menjadi semakin meruncing, ia segera menyadari semua rencana kakeknya. Karena itu, Raden Purbaya segera mengangkat kepalanya, memandang wajah pimpinan prajurit yang sedang menatapnya tajam. Aku tidak suka dengan pandanganmu itu, bocah. Jika tidak mengingat kau adalah seorang bocah, aku sudah menghajarmu. Tundukkan kepalamu. Siapakah namamu, nona kecil yang manis? Cempaka. Namaku Cempaka, Tuan. Apa muka kakek tua itu? Dia kakek saya. Lalu, mengapa kau melakukan perjalanan pada malam gelap seperti ini? Karena kami... Hei, aku tidak bicara denganmu, kakek tua. Tutup mulutmu. Berapa umurmu saat ini, nona manis? 15 tahun, Tuan. Oh, 15 tahun. Dalam umur seperti ini, seharusnya kau tidak lagi kupanggil dengan sebutan nona kecil. Gadis umurmu saat ini tidak sedikit yang sudah menikah, bahkan berputra. Maaf, Tuan. Lepaskan saya. Bukankah kau ingin segera pergi ke kota raja? Ikutlah bersama aku. Kau akan dapat segera tiba di sana. Lepaskan dia, Tuan prajurit. Hei, matamu itu bocah. Tundukkan atau segera akan kucukil keluar. Aku tidak suka melihat matamu itu. Lepaskan bibiku. Tenanglah cucu, tenang. Tuan prajurit itu tidak akan mengganggu Cempaka. Pada saat yang kritis, nyaris pecahnya penyamaran mereka. Dari arah kejauhan, terdengar derak kuda dan teriakan-teriakan serombongan prajurit Karang Sedana. Ayo kita kepung dia. Ayo menyebar. Iya. Aneh. Siapa yang sedang dikejar para prajurit itu? Hingga dia tidak menghiraukan kita lagi. Waduh, kau keterlaluan sekali, bocah. Bisa-bisa kau mati di tangan prajurit-prajurit liar itu. Jika begitu, biarlah kami segera saja tinggalkan tempat ini. Kek, lihatlah, itu ada orang di sana. Oh iya, aku sudah melihatnya. Biarlah. Tolonglah aku, sembunyikanlah aku. Aku adalah pengikut dari junjungan kalian yang lama, Prabu Ajikonda. Tolonglah aku. Mari, ikutlah aku ke pondok itu. Ayo. Hai, kau bukankah kau Raden Purbaya? Raden Purbaya. Paman Bandung. Ternyata Paman Bandung, Cempaka. Oh, itu apakah Cempaka dayangmu? Benar, Paman Bandung. Saya adalah Cempaka, dayang dari Raden Purbaya. Apa yang telah terjadi dengan Paman? Kukira sebaiknya kalian menyingkirlah dahulu jauh-jauh dari Karang Sedana ini. Dan kalian kembali kelak jika ayahandamu berhasil kembali merampas tahta Karang Sedana dari tangan si ular licik Suntana. Tidak, Paman Bandung. Kedatanganku saat ini adalah justru karena mendengar adanya ayahanda di kota raja. Kakek, apakah kakek dapat meringankan luka yang diderita oleh Paman Bandung? Iya. Baiklah, biar ku lihat lukanya. Cukup berbahaya. Sebagian tulang rusuknya telah patah akibat pukulan lawannya. Tapi baiklah, aku akan mencoba mengurangi rasa sakitnya dulu. Terima kasih kakek tua. Siapakah kau ini sebenarnya? Kau benar-benar hebat. Rasa sakit di dadaku kini sudah jauh berkurang. Apakah yang sebenarnya sedang terjadi, Paman Bandung? Aku mendapat perintah khusus bersama dengan adikku Lumpang untuk masuk ke dalam istana Karang Sedana. Untuk apa, Paman Bandung? Untuk mengambil sesuatu dari sana. Sesuatu yang sangat berarti untuk perjuangan ayahanda Raden. Pastilah itu harta pusaka istana. Oh, benar. Aneh, bagaimana Raden bisa tahu semua itu? Paman Kandabaya yang menceritakan semua itu. Kandabaya? Ya. Dia adalah pengikut dari ayahanda Raden. Saat ini dia sedang mengantarkan ular licik Suntana ke Indraprasta. Apakah Raden menemuinya di sana? Benar, Paman Bandung. Saya menemuinya di sana. Celaka kakek tua. Waduh, celaka. Kalian semua pasti akan mati. Kalian pasti mati jika terbukti menolong pengikut Sang Prabu Ajikonda. Jika begitu,
biarlah aku pergi dari sini. Biarkan. Tunggu Paman Bandung. Tenanglah saja Paman di sini. Biar saya bersama dengan kakek dan Cempaka yang akan menghadapi mereka. Hei, Kakang Jagalbelo, bukankah itu orang yang sedang kita cari? Benar, segera tempat ini, cepat. Akhirnya kau dapat juga kami tangkap. Pengkhianat, Prabu Jaya Suntana sudah demikian baiknya kepadamu, tapi kau justru mengkhianatinya. Kalian berkacalah dahulu. Tengoklah diri kalian ke dalam. Siapakah kalian itu sebenarnya? Dan siapa Prabu Jaya Suntana itu sebenarnya? Baru kalian bisa mencaciku dengan sebutan pengkhianat. Persetan dengan Aji Konda. Masa kejayaan Aji Konda sudah berlalu. Saat ini Karang Sedana menjadi milik dari Prabu Jaya Suntana. Mundurlah Paman Bandung. Paman lihat saja. Biar saya yang akan menghadapi mereka. Siapakah kau ini sebenarnya? Ya, agaknya kini aku sudah dapat menerka. Ya, kau pastilah Raden Purbaya, putra dari Aji Konda. Kau benar. Benar, bocah inilah yang dahulu ku kejar dan ku cari hingga hampir ke seluruh pelosok Pasundan ini. Nah, sekarang kau sudah menemukannya. Apa yang akan kau lakukan, Paman Prajurit? Sabarlah, Kakang Jagalbelo. Anak ini memang keterlaluan. Biarlah saya yang akan memberinya hajaran. Hei, bocah edan, rupanya kau adalah seorang pangeran yang kini telah terlantar. Seorang pangeran yang tiada lagi memiliki istana. Sekarang, kau ikutlah kami. Kami akan membawamu kepada Prabu Jaya Suntana. Dengan segala senang hati. Jika saja Paman mampu untuk melakukannya. Hei, kakek tua. Walaupun anak itu sudah memiliki sejurus dua jurus kepandaian, tapi prajurit itu tidak dapat dibuatnya main-main. Kau saksikan saja kehebatan junjunganmu itu. Hei, jangan hanya bicara saja. Tangkap dan beri segera pelajaran pada anak itu. Baik, Kakang Jagalbelo. Setan kecil, rupanya kau memiliki kepandaian juga, ha? Ya, benar Paman. Lihatlah, ini jurusku selanjutnya. Kau hebat sekali, Pangeran Sial. Sekarang kau rasakanlah pedangku ini. Hei, mundur! Mundur kau, goblok! Anak itu aku butuhkan. Jangan lukai sebelum tiba waktunya. Tapi anak ini luar biasa sekali gebrakan dan juga tenaganya, Kakang. Mundur dan sarungkan kembali pedangmu itu. Siagalah di pinggir sana. Jaga dan jangan biarkan satupun dari mereka yang melarikan diri. Baiklah, Kakang Jagalbelo. Pangeran cilik yang hebat. Ayo, sekarang kau hadapilah aku. Jagalbelo, salah seorang senopati andalan dari Karang Sedana, mulai menggetarkan tangannya. Dan kemudian tangan senopati Karang Sedana itu seakan-akan menjadi belasan tangan banyaknya yang mengurung dan siap mencengkram urat-urat maupun jalan darah di tubuh Raden Purbaya. Kau cukup lincah, bocah. Tapi kau lihatlah sebentar lagi tangan akan singgah di pundak. Serangan-serangan dari Ki Jagalbelo menjadi semakin gencar dan susah diduga. Akan tetapi, Raden Purbaya yang telah menerapkan Aji Semedi Dewa Gila tidak mendapat kesulitan sedikit pun menghadapi serangan itu. Tubuh bocah kecil itu bergerak limbung, sesekali terhuyung ke kanan dan kemudian ke kiri. Akan tetapi, semua serangan-serangan dari Ki Jagalbelo tidak satupun yang berhasil menyentuhnya. Bahkan ketika Ki Jagalbelo menjadi lengah, sebuah pukulan yang cukup keras dari Raden Purbaya bersarang di pundak Ki Jagalbelo. Bagaimana, Paman? Kok jadi pukulanku yang hinggap di pundak Paman? Kau keterlaluan sekali, bocah. Baiklah, agaknya kau tidak suka jika hanya sekedar bermain-main. Bersiaplah, aku akan bersungguh-sungguh menghadapimu. Memangnya sejak tadi Paman hanya bermain-main saja? Agaknya kau memang pantas mati, bocah. Hati-hati, Purbaya. Jangan biarkan tangannya menyentuh tanganmu. Jangan khawatir, Kek. Saya tidak dapat mencium bau tangannya.
Bunuh mereka semua! Akhirnya, Ki Jagragala pun tidak dapat menahan diri lagi. Segera saja ia memerintahkan seluruh rombongan prajurit yang berjumlah tidak kurang dari 20 orang untuk menyerang Raden Purbaya dan rombongannya. Kedua orang peronda desa Paringkuda itu bersandar di pondok kecil. Dengan kedua lutut mereka bergetar hebat. Sementara itu Mamang Kuraya bersama dengan Raden Purbaya, Cempaka dan Kulu Balang Bandung mengamuk. Melihat keadaan Kulu Balang Bandung, Mamang Kuraya segera saja mempercepat gerakannya. Dan seketika itu juga prajurit-prajurit Karang Sedana terlempar jauh, berserakan dan merintih kesakitan. Ayo, bangkitlah kalian dan tinggalkan segera tempat ini. Katakan pada rajamu jika ia sudah kembali, bahwa Raden Purbaya telah kembali ke Karang Sedana dan ia datang untuk menuntut haknya. Hah? Ayo, pergilah cepat. Hah? Baiklah, orang tua. Jika aku boleh tahu, siapakah kau yang berdiri di belakang anak itu? Kalian tidak pantas untuk mengetahui siapa aku. Hah? Kalian tidak pernah tahu. Dan juga tidak akan pernah mengerti sekalipun kusebutkan namaku. Hah? Sudah, pergilah cepat. Ayo. Hah? Ayo. Baiklah Tuan. Mari, kita tinggalkan tempat ini. Hoi, ayo tinggalkan tempat ini cepat. Kembali ke kota raja. Hei, ayo, hei. Ayo. Aku tidak apa-apa, Raden. Aku masih sanggup untuk berjalan. Lalu kemana tujuan Raden saat ini? Sudah tentu kota Raja Karang Sedana, Paman. Bukankah ayahandaku berada di kuil Siwa Agung sebelah barat kota Raja? Benar, Raden. Ayahanda Raden berada di tempat itu bersama dengan Kiai Sidawarna dan beberapa orang kawan-kawan saya. Dan beberapa ratus pengikutnya yang lain bersembunyi di hutan kecil tak jauh dari sini, Raden. Apakah Raden akan singgah ke tempat kami? Biarlah, Paman. Lain kali aku akan mengunjungi tempat itu. Aku sudah rindu sekali dengan Ayahanda Prabu. Jika begitu, saya pamit, Raden. Saya harus segera kembali ke hutan kecil dan kemudian mengirimkan orang untuk mengabarkan berita kegagalan pada Prabu Ajikonda. Saya pergi, Raden. Lihat, itu para penduduk desa ini rupanya jadi terbangun dengan keributan yang terjadi di pinggir desanya. Sebaiknya kita mencari tempat lain saja untuk istirahat. Ayo, Purbaya, Cempaka. Yuk. Ya. Selamat tinggal, Paman Peronda. Terima kasih atas singkong bakar tadi. Hiya. Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan Mamang Kuraya segera saja meninggalkan desa Parungkuda. Sementara itu, kedua peronda yang telah menyadari siapa bocah yang dihadapinya tadi menjatuhkan diri berlutut, menyembah ke arah mana kuda Raden Purbaya menghilang. Dan mulai saat itu, berita tentang kembalinya Raden Purbaya yang dikenal dengan nama Pangeran Angling Purbaya menyebar dari mulut ke mulut. Serta persiapan penggulingan Prabu Jaya Suntana semakin santer dibicarakan. Hari sudah siang. Iya, Raden. Hari sudah siang. Kau sudah sejak tadi terbangun? Iya, Raden. Mengapa kau tidak bangunkan aku, Bi? Raden kelihatan lelah sekali. Bibi tidak sampai hati membangunkan Raden. Juga kakek membiarkan saja Raden tidur terus. Di mana kakek sekarang? Katanya hendak mencari makanan, Raden. Makanan? Memangnya di mana kita sekarang berada? Menurut kakek, sekarang kita berada di pinggir desa yang bersebelahan dengan gerbang istana. Kita telah memaksakan diri berkuda sepanjang malam. Karena itu, kakek menghendaki kita untuk beristirahat hingga sore hari. Iya, benar. Kita sudah dekat sekali dengan kota raja. Aku kenal desa ini. Ya, desa ini pastilah desa Pancuran Bambu. Lihat, Bi, bukankah kita juga pernah bersama-sama dengan Ayahanda mengunjungi desa ini?
Iya, Raden. Ketika desa ini sedang dilanda kelaparan, kita ikut bersama Ayahanda yang membawa bantuan makanan. Ya, benar, Bi. Lihatlah sekarang keadaannya, Bi. Suasana sudah sedemikian hijaunya. Padi-padi yang mulai menguning itu merupakan bukti kemakmuran Karangsedana. Ya, tanah Karangsedana memang kembali subur seperti masa-masa lalu. Akan tetapi, kesuburan itu sungguh-sungguh sangat disayangkan, Raden. Karena tidak diiringi dengan ketentraman. Andaikan saja aku... ada apa, Raden? Andaikan apa? Andaikan saja aku kelak memerintah Karangsedana. Aku akan membuat Karangsedana menjadi sebuah negara yang aman, tentram dan makmur. Aku akan membina persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Karangsedana harus menjadi sebuah kerajaan yang disegani, walaupun sebuah kerajaan kecil. Aku benci perang. Aku benci perang, Di. Semoga cita-cita Raden menjadi kenyataan kelak di kemudian hari. Itu kakek sudah datang kemari. Ini, kubawakan kalian makanan. Makanlah. Kakek, kemana saja perginya? Lama sekali, Kek. Oh, aku mencari makanan ini di kota raja. Aku sudah melihat-lihat suasana di sekitar kuil ini. Apakah kakek bertemu dengan ayahandaku? Ya, aku berhasil mengintai kamar khusus tempat ayahmu. Di sana ayahandamu ditemani oleh seorang tokoh yang cukup memiliki kepandaian. Mungkin dia yang disebut laki-laki yang kita tolong semalam dengan nama Kiai Sedawarna. Ya, hampir saja gerakanku diketahui olehnya. Telinganya memang benar-benar tajam. Ayahanda. Ya, kita akan menemuinya nanti malam. Sementara kita beristirahat saja di sini. Kakek. Ada apa? Aku ingin menemuinya nanti malam dengan membawa suatu hadiah untuknya. Apakah itu mungkin, Kek? Hadiah apa yang ingin kau berikan untuk ayahmu? Saya ingin memberikan harta pusaka Karangsedana. Apa kau tahu di mana ayahandamu meletakkannya? Saya tahu, Kek. Harta pusaka itu berada di bawah ranjang tidur ayahanda. Iya. Ya, baiklah. Nanti aku akan mencoba mengambilnya. Kau buatkan saja denah istana Karangsedana, ya? Saya akan ikut, Kek. Hadiah itu saya ingin sendiri yang mendapatkannya. Saya tidak mau mendapatkannya dengan begitu saja dari tangan kakek. Ini berbahaya. Jika sampai kedatangan kita diketahui, berbahaya sekali, cucu. Kukira tidak sedikit tokoh-tokoh sakti yang berada di dalam istana. Jika kedatanganku seorang diri, aku tidak akan gentar menghadapi ribuan prajurit Karangsedana. Dengan kepandaianku, aku akan sanggup untuk lari, bersembunyi, dan bergerilya menghabiskan mereka jika perlu. Tapi, dengan adanya kau bersamaku, berbahaya sekali, cucu. Tapi, aku ingin sekali mendapatkan harta itu dengan perjuanganku sendiri, Kek. Iya. Ya, baiklah. Kita akan coba nanti malam memasuki istana itu. Dan kau, Cempaka? Iya, Kek. Kuharap kau mau untuk menahan diri, menunggu aku pergi masuk ke dalam istana. Jika memang kehadiran saya akan semakin memperberat tugas kakek melindungi Raden Purbaya, biarlah saya menunggu saja di sini, Kek. Bagus itu. Aku akan mencari tempat di desa itu untukmu. Habiskanlah dulu makanan ini, baru kemudian kalian bersemedi. Kau sangat memerlukan sekali tenaga. Karena itu kumpulkanlah semangat untuk nanti malam. Baik, Kek. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya yang sedang bersiap-siap untuk memasuki istana Karangsedana.
sekarang, marilah kita lihat keadaan Raden Sakapalwaguna di Pondok Dewi Jampi. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kasihan sekali Kakang Saka. Sejak kemarin, seharian hanya meratapi nasibnya yang malang. Meratapi kemalangan nasibnya karena ditinggal oleh Intan Pandini. Ya, aku yang berdosa pada Intan dan juga pada Kakang Saka. Ramuan ini hanya sebatas membuatnya tidur. Nenek belum dapat menemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan pukulan batin yang diderita oleh Kakang Saka. Ya, satu-satunya obat dari luar yang dapat menyembuhkannya hanyalah kehadiran adik Intan. Apakah akan selamanya Kakang Saka seperti ini? Pagi tadi, ketika ku berikan obat ini, Kakang Saka menangkap tanganku, mengelusnya, dan memanggilku dengan nama Intan Pandini. Nenek menyadarkannya kembali dengan mengatakan siapa aku sebenarnya. Dan kemudian kembali Kakang Saka tenggelam dalam ratap dan keluhnya. Seandainya saja tidak ada Kakang Dampu Awuk yang menungguku. Ya, aku bersedia mengorbankan diriku bagi kesembuhan Kakang Saka. Aku akan melepaskan dirinya dari keluh kesah deritanya. Ramuan ini akan menjadi semakin dingin jika aku hanya duduk dan tenggelam di dapur saja. Biarlah, aku harus menengok kembali keadaan Kakang Saka dan memberikan ramuan ini seperti biasanya. Nenek sedang mencari beberapa jenis daun untuk membuat keadaan Kakang Saka jadi lebih baik. Ya, aku harus melihatnya segera. Tiba-tiba saja hatiku menjadi berdebar, jantungku berdetak cepat. Ramuan ini, ya, aku bisa membuat ramuan ini jatuh. Dewata, apa yang sedang terjadi pada diriku ini? Mengapa aku jadi seperti ini? Intan Pandini, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tidak mempercayai cinta suciku? Hingga semua jadi seperti ini. Dia telah menjadi lupa diri. Ya, ramuan ini harus segera kuberikan padanya. Perlahan-lahan, Neng mendekati Raden Sakapalwaguna yang terbaring lemah di balai-balai. Duduk di pinggir pembaringan sambil memegang ramuan obat untuk pemuda yang malang itu. Belum lagi Eneng sempat menghirup ramuan itu, Raden Sakapalwaguna segera mencengkram tangan Eneng, wanita muda yang telah ditinggal mati suaminya. Intan, Intan, kaukah itu yang datang? Kau datang, Intan? Kenapa kau diam saja? Apakah selamanya kau tidak akan memaafkan diriku? Intan, mendekatlah kemari. Intan. Intan, kenapa kau diam saja? Kenapa kau jadi seperti ini? Apakah kau marah padaku? Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Raden Sakapalwaguna menciumi tangan Eneng yang dianggapnya sebagai Intan Pandini kekasihnya. Kakang, awas Kakang Saka, kau dapat menumpahkan ramuan ini. Lepaskanlah tanganmu, Kakang. Tidak, aku tidak akan melepaskan tanganmu jika kau tidak bersedia memaafkan semua kesalahanku. Kakang Saka, lepaskan tanganku ini. Lepaskan. Aku bukan Intan Pandini. Tidak mungkin. Kau pasti sengaja menghindar karena perbuatanku yang membuat hatimu sakit, karena kelemahan diriku. Tidak.
Kau harus memaafkan diriku. Kau tidak boleh membuat aku terus-terusan seperti ini. Lepaskan tanganku, Kakang. Intan. Kakang Saka. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau akuilah bahwa dirimu adalah Intan Pandini. Dan maafkanlah aku. Tapi aku, Kakang Saka, lepaskanlah. Ramuan ini akan tumpah karena guncangan tanganmu, Kakang. Kau tidak juga mau memaafkan aku, Intan? Kau tidak mau memaafkan aku selamanya, Intan. Agaknya kau sengaja ingin menghukum agar tenggelam dalam penyesalan seperti ini seumur hidupku. Raden Sakapalwaguna kemudian melepaskan tangan Eneng, dan kemudian ia kembali menangis terisak-isak, meratapi dirinya tiada henti. Kau bunuhlah aku saja. Bunuh aku, agar aku segera terlepas dari belenggu derita ini. Intan, bunuhlah aku, bunuhlah aku. Kakang Saka, aku memaafkan semua kesalahanmu. Aku memaafkannya, Kakak. Kau memaafkan aku, Intan? Ya. Benarkah semua yang kudengar ini? Intan, kau memaafkan aku? Iya, Kakak. Kau juga. Maafkanlah semua kesalahanku hingga membuat kau jadi seperti ini, Kakak. Kau tidak bersalah, Intan. Kau tidak bersalah. Semua adalah kesalahanku. Semua ini terjadi adalah karena kelemahanku. Kakang Saka, maukah kau mendengar kata-kataku? Katakanlah, Intan. Aku akan menurutinya. Apapun permintaanmu. Kakang, kau harus segera sembuh. Kau harus menjadi sehat kembali. Karena itu, minumlah ramuan ini, Kakang. Tentu, Intan. Aku harus segera sehat kembali. Berikanlah ramuan itu padaku. Ini, minumlah, Kakang. Neng kemudian memberikan ramuan itu pada Raden Sakapalwaguna. Dengan sekali teguk, ramuan itu telah dihabiskannya. Dan kemudian Raden Sakapalwaguna yang bagaikan telah mendapat semangat baru meraih tangan Eneng dan kemudian mendekapnya erat-erat. Eneng tak kuasa lagi untuk menolaknya sampai beberapa saat kemudian. Ramuan obat itu sudah mulai bekerja, Kakang. Kau beristirahatlah. Tubuhku serasa lemah sekali. Aku tak sanggup menemanimu lebih lama lagi. Tidurlah, Kakang. Tidurlah. Aku akan menjagamu di sini. Saat setelah pemuda yang malang itu terlelap, Eneng tak dapat lagi menahan isaknya. Tangisnya bagaikan sebuah bendungan yang pecah, meledak di hadapan Raden Sakapalwaguna yang tengah terlelap bagaikan tak bernyawa. Tidak. Masih juga belum dapat menguasai dirinya. Akhirnya, Neng berlari meninggalkan kamar Dewi Jambi dan menumpahkan kesesakan dadanya di dalam kamarnya sendiri. Intan. Kakang Saka. Kau menangis? Ada apa, Intan? Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Kakang, jangan masuk ke dalam kamarku. Sebentar lagi nenek kembali. Kita akan mendapat makhluk. Tidak, Intan. Kita tidak akan berbuat apa-apa. Aku terbangun. Aku terbangun dari tidurku. Dan tidak mendapatkan engkau di sampingku. Kakang, kau belum cukup beristirahat. Baru saja beberapa saat kau memejamkan matamu. Kau harus banyak istirahat, Kakang.
agar kesehatanmu kembali seperti sedia kala. Aku sudah merasa sehat, Intan. Aku merasa sehat. Tapi tenagamu, Kakang, dan juga tanganmu itu. Lihatlah, kelihatannya pembalut itu kembali dibasahi oleh darah dari telapak tanganmu itu. Iya, kau benar. Luka ini kembali mengeluarkan darah. Kembalilah ke kamar Dewi Campi. Biar aku ganti pembalut itu di sana, Kakang. Baiklah. Kutunggu kau di sana. Apa yang sedang kulakukan ini? Nenek tentu akan menjadi murka dengan semua perbuatanku ini. Tapi biarlah. Aku akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanku ini. Aku mempunyai niat yang baik. Aku tidak sanggup melihat penderitaan Kakang Saka menjadi berlarut-larut. Ya, aku akan mencoba menyembuhkannya dengan cara seperti ini. Dewata, tolonglah aku. Demikianlah, Neng kemudian melanjutkan peranan yang terlanjur telah dimainkannya. Neng pun akhirnya menguatkan tekadnya untuk menyembuhkan Raden Sakapalwakuna dengan cara tersebut. Nah, sekarang Kakang beristirahatlah kembali. Saya akan membuatkan bubur untuk makan sore nanti ya. Berbaringlah kembali, Kakang. Tidak. Aku akan bersemedi untuk mengumpulkan kembali tenagaku. Bagus, Kakang. Mudah-mudahan tenaga Kakang akan kembali dan pikiran Kakang akan menjadi semakin jernih. Ya, saya akan kembali ke dapur, Kakang. Terima kasih, Intan. Terima kasih atas semua kebaikanmu. Sakapalwakuna memejamkan matanya, dan beberapa saat saja ia telah terlelap dalam semedinya. Neng pun kemudian berlalu dari hadapan Raden Sakapalwakuna. Ketika hari telah menjelang sore. Neng, di mana kau, Neng? Kemana anak itu? Mengapa dia meninggalkan pemuda itu sendirian di pondokku? Benar-benar keterlaluan. Apakah pemuda itu belum juga tersadar? Anak itu sudah dapat duduk dan bersemedi. Aneh. Di mana, Neng? Aku akan menanyakan semua ini padanya. Kaukah itu Nenek Jampi? Iya. Di mana, Neng? Aku tidak melihatnya di pondok ini. Neng? Iya. Saya juga tidak melihatnya. Siapakah Neng itu? Kurang ajar. Benar-benar keterlaluan anak itu. Mungkin Intan mengetahuinya. Nenek bisa tanyakan padanya. Intan? Intan katamu? Iya. Tanyakan saja pada Intan. Tadi dia mengatakan hendak membuat bubur di dapur. Setan. Apa yang telah dilakukan anak itu pada pemuda ini? Bagaimana kesehatanmu sekarang ini, Saka? Saya merasa kesehatan saya telah kembali. Walaupun tenaga sakit saya belum sepenuhnya dapat saya kumpulkan. Oh, bagus, bagus. Teruskanlah semedimu ya. Aku akan mencarinya di belakang. Baik, Nek. Terima kasih atas semua kebaikan Nenek. Iya. Lanjutkanlah semedimu, anak muda. Baiklah, Nek. Apakah akan mungkin ia dapat dikembalikan kesadarannya atau tidak? Keadaannya menjadi semakin parah. Aku akan coba melihat keadaannya. Dia sudah terlelap dalam semedinya. Aku akan membuatnya tidak berdaya. Mudah-mudahan tenaganya belum pulih seperti sedia kala.
hingga aku akan dengan mudah membuatnya tidak berdaya. Maaf anak muda, keadaanmu belum pulih benar. Aku akan melihatnya. Dia sudah tertidur. Aneh, detak jantungnya serta nadinya telah menjadi normal kembali. Kesehatannya juga demikian. Tapi kenapa kesadarannya tidak juga kembali? Oh, keadaannya semakin membuatku tidak mengerti. Aku tidak sanggup lagi mengembalikan kesadarannya. Aku yakin Neng yang membuatnya jadi seperti ini. Nenek sudah kembali? Dari mana saja kau, Intan? Maafkan saya, Nek. Saya tidak sanggup melihat penderitaannya. Saya tidak tega mendengar ratap dan tangisnya yang begitu memilukan. Bodoh. Bodoh kau. Kau benar-benar bodoh. Tidak tahukah, dengan perbuatanmu itu, kau telah menjerumuskan pemuda ini semakin jauh kehilangan kesadarannya tentang ini, tentang Intan kekasihnya. Apa saja yang telah kau lakukan hingga dia jadi seperti ini? Tidak, Nek. Saya tidak melakukan apa-apa. Kakang Saka memaksa saya untuk mengakui bahwa saya adalah Intan Pandini. Dia begitu menderita, Nek. Dan saya ingin membantunya. Saya ingin membantu kesembuhannya. Karena saya juga bertanggung jawab atas keadaan Kakang Saka, Nek. Aku tahu kau adalah anak yang baik, Nek. Aku tahu. Demikian juga murid dari Wanayasa. Dia anak yang baik. Tapi kau telah membuatnya jadi seperti ini. Kau telah salah langkah, Nek. Memang kau berhasil menyembuhkannya dengan cara itu. Tapi tahukah kau apa yang telah terjadi dengan dirinya? Apa yang sesungguhnya terjadi dengannya, Nek? Kesehatan anak itu akan segera kembali. Akan tetapi, semua mimpinya tentang Intan Pandini, semua angan-angannya tentang Intan Pandini telah kau jadikan kenyataan. Sekarang ini, dia hidup dalam alam mimpinya. Dia tidak lagi memiliki kesadaran tentang dirinya, tentang masa lalunya. Satu-satunya kesadaran yang dimilikinya adalah mimpinya itu, yaitu Intan Pandini. Kau, Neng. Separah itukah penderitaannya saat ini, Nek? Ya, dan aku tidak sanggup lagi untuk menolongnya. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, Nek? Jangan tanyakan itu padaku, Neng. Kau harus menjawabnya sendiri. Kau sudah membuatnya seperti ini. Sebenarnya, aku juga turut bersalah. Aku membiarkannya pergi saat itu. Aku tidak menyangka ramuan penghilang kesadaran dari Begundal si Kumbang Madu itu masih belum bersih sepenuhnya. Dan ketika dia mendapat pukulan batin akibat kematian Intan, guncangan itu menjadi semakin parah dan tidak terkendali dengan adanya sisa-sisa ramuan penghilang kesadaran yang belum sempat kubersihkan. Sudahlah, Neng. Kau bantulah aku sekarang. Kita akan menyadarkan kembali pemuda ini. Hanya satu pesanku. Kau harus mampu menahan pemuda ini di sini. Jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini dalam keadaan seperti ini. Iya, Nek. Para pendengar sekalian, apakah yang kemudian akan terjadi dengan Raden Saka Palwaguna? Apakah kesadarannya akan dapat kembali? Dan bagaimana pula dengan Raden Purbaya? Apakah ia akan dapat mengambil harta pusaka Karang Sedana di dalam istana yang dijaga oleh ratusan pengawal dan tokoh-tokoh sakti? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-7, Gemelut Hati Sang Pendekar. Sampai jumpa.